Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-36. Dan hari ini sudah hadir bersama dengan saya Sonia. Tepuk tangan yang meriah. Ya, ini Sonia ini adalah salah satu pegawai terbaru di KPPN Gunung Sitoli. Makanya saya ajak supaya Sobat Interest 007 yang belum kenal bisa mengenal ya siapakah sosok Sonia. Silakan Sonia, sapa dulu Sobat Interest 007. Halo Sobat Interest 007, perkenalkan nama saya Sonia Kristen Barat. Saya masuk di mutasi ke sini di bulan Juli kemarin, jadi di sini baru sebulan. Wah, baru sebulan ya, Iya. nggak terasa ya? Iya. Kayaknya udah lama banget ya. Maksudnya udah lama kenalnya. Iya. Ya. Tapi dengar-dengar Sonia di sini bukan baru pertama ya? Ini periode Iya, yang kedua ya? periode yang kedua. Nah, Di sini dari penempatan D1 tahun berapa tuh yang pertama kali? 2020 September. Oh, 5 tahun yang lalu Iya, ya? ke sini sampai 2023 September. Oh, berarti sempat lama juga ya? 3 tahun di 3 sini? tahun. Ah. Lalu 1,5 tahun tugas belajar di Oke. Afghanistan. Ah. Baru setelah itu 2025 Juli ditempatkan di sini. Penempatan kembali. Waktu tahun 2020 penempatan pertama? Penempatan pertama. Oh gitu, penempatan pertama di KPPN Gunung Sitoli. Sebelumnya Sonia di mana? Kuliah ya? Kuliah 2018-2019 kuliah Oke. D1. Setelah itu 2019 magang Bu di Magang di mana? di kloter gitu Bu. Jadi di rotasi di KPPN Jakarta. Oh, di KPPN Jakarta. Di Jakarta 1, Jakarta 2. Oh, itu udah COVID ya? Udah Bu, jadi masih sebulan setelah UPT COVID. Gitu ya. Jadi diklat-diklat online. Semuanya online. Iya. OJT pun online atau tetap harus masuk Ada kantor? beberapa yang kami pakai sistem WFH saat itu Bu, Hmm. pegawai. Oh gitu. Iya, jadi ada yang off, ada yang on. Biasa seminggu Iya, WFH ya. iya. Baru. Oke. Luar biasa perjuangannya ya. Iya. Akhirnya sampai Sampai tahun 2000. Baik. Sonia ini asli dari mana nih? saya asli Pematang Siantar. Oh, orang Pematang Siantar. Berarti SMA di Saya Pematang mau Siantar. Pematang Siantar. Oh gitu. Nice. Jadi keluarga masih di Pematang Masih Siantar di ya, Pematang. orang tua ya. Orang tua. Belum ada keluarga yang lain ya, Belum masih ada. orang tua ya. Baik Sonia. Terima kasih perkenalan singkatnya ya. Nanti kalau mau lebih jauh lagi ada nomor WA nggak ada ya? Nggak perlu ya, nggak perlu tampil ya. Iya. Nggak perlu kayaknya. Komen. Oh iya. Silakan nanya ya nomor WA. Baik, mungkin melanjutkan pembicaraan saya di Weekend Talk Show sebelumnya ya. Kalau Sobat Interest ada yang belum ngeh di pembicaraannya, silakan simak ya episode sebelum ini ya. Ini saya masih mendalami terkait tentang growth mindset ya, yang merupakan sebuah konsep dari Ibu Carol Dweck ya, udah lama sih sebetulnya. Nah, kalau terkait growth mindset ini kan katanya adalah sebuah pemikiran ya atau sifat manusia yang menyebabkan manusia itu lebih maju ya dibandingkan orang yang kebalikannya memiliki fixed mindset gitu ya. Nah, ibu ini membagi ya, mendetailkan lebih jauh lagi, ada 4 dimensi ya terkait growth mindset ini. Nah, dimensi-dimensi yang sebelumnya ini udah saya bahas ya, nggak usah dibahas lagi ya di kesempatan ini. Ini sekarang udah dimensi yang ketiga, yaitu persepsi terhadap kegagalan. Jadi bagaimana seorang manusia itu melihat sebuah kegagalan. Kita pasti pernah gagal ya dalam hidup kita ya, apapun itu pasti pernah gagal ya. Nah, tapi orang-orang yang punya sikap growth mindset, dia itu tidak menganggap kegagalan sebagai akhir gitu, tapi sebagai momen untuk belajar. Kalau menurut Sonia, setuju nggak dengan pemikiran ini gitu? Ya sih Bu, dari pengalaman saya harus belajar sih. Karena kita stuck dong di step yang itu aja. Iya, karena ada pendapat bilang begini, kalau kita gagal itu adalah tanda dari langit bahwa itu bukan jalan kita gitu ya. Belum waktunya. Ya, ini tanda nih, oh ini bukan jalur kita, mungkin kita harus pilih jalur yang lain supaya kita tidak menghabiskan energi, menghabiskan waktu untuk
menekuni hal yang bukan jalan kita. Itu kata orang yang berpendapat lain gitu ya. Kalau Sonia setuju nggak kayak gitu? Enggak sih Bu, kalau saya menerapkan kayak gitu mungkin nggak di titik ini sih. Oh, nice itu. Jadi cerita deh, maksudnya gimana nih? Pernah nggak di titik ini, jadi di titik gimana nih? Maksudnya kegagalan yang mana nih yang pernah Sonia alami? Boleh share nggak? Yang mungkin yang baru-baru terjadi mungkin tahun 2022 kan kami seangkatan itu sudah bisa nyoba tubel Bu, sudah bisa tes tubel tahun 2022. Akhirnya dari sini kasihlah kesempatan untuk mendaftar dan ikut tes. Oke. Pada saat itu, namun pada saat itu yang berhasil itulah cuman Joshua. Oh, ada teman kita Joshua ya? Iya, Oke. dia berangkat. Dan situ kan kalau di highlight kan jadi kesannya saya seperti gagal, nggak betul. lolos tes itu Iya, kan iya. seperti kegagalan saya itu. Oke. Saya sih sakit hati sih Bu di situ, sedih banget. Sedih ya. Karena pengen- Merasa left behind ya? Iya, kok temanku bisa, kok aku nggak bisa Oke. gitu kan. Tapi kan kalau saya stuck di, oh berarti tubel ini nggak untuk aku, berarti saya mungkin jadi nggak tubel dong Bu. Padahal kan saya kayak pokoknya harus berhasil di tahun depan coba lagi. Makanya saya akhirnya 2023 coba lagi baru berhasil. Oke, nice gitu ya. Iya. Oke. Nah, berarti dari situ tadi Sonia bilang ada perasaan sedih, ya Iya. kan, kecewa. Tapi kenapa perasaan itu nggak menghentikan Sonia gitu? Oh, karena saya lebih ke mempertimbangkan kan Bu. Kalau misalkan saya tubal, Iya. untuk karir itu dia lebih cepat. Sedangkan kalau saya ambil jalur pendidikan yang mandiri, itu lama Bu. Jadi saya memang udah punya planning, pokoknya saya harus cepat gimana caranya biar karir saya cepat gitu. Oke. Makanya berharap banget, saya tuh sedihnya karena saya berharap banget di 2022 bisa masuk Iya. gitu kan, jadi lebih cepat. Nah, Tapi ya udah, setelah saya gagal, memang saya sempat sedih, terus depresi, baru habis itu kan saya jadi kilas balik Bu. Memang apa sih yang kurang dari saya? Apa sih yang bisa dari dia? Jadi saya tanya Jo, nilainya Oke. berapa? Iya. Terus mau belajar kayak mana? Saya tanya-tanya dia, saya tanya orang-orang yang udah berhasil masuk, Oke. nilai mereka berapa? Akhirnya saya dapat gambaran, oh ternyata saya kurangnya di bagian ini gitu. Dan ternyata saya terlalu fokus, kan ada 2 tes. Tes pertama itu akademik, tes kedua itu psikotes. Oke. Saya itu selalu sangat effort dan jor-joran itu di tes pertama. Yang akademik ini Iya, ya. akademik Bu. Jadi saya TPA itu ya? iya TPA, bahasa Inggris juga. Oke. Jadi saya sampai ikuti les, saya belajar malam-malam. Tanpa saya fokus ke tes kedua itu bakal ada. Jadi pokoknya ini dulu lulus Iya, gitu ya? Ini dulu lulus. Padahal saya nggak memperkirakan ternyata waktu antara tes pertama dan tes kedua itu singkat. Oke. Gitu Bu. Jadi kalaupun saya lulus tes pertama, saya udah nggak sempat lagi untuk belajar tes Nggak kedua. mempersiapkan yang kedua Iya, ini sama sekali. gitu, Bu. Akhirnya ya udah di situ saya dapat gambaran, oh ternyata punya teman-teman lain ya udah tes pertamanya tidak setinggi itu, yang penting lolos, tapi tes kedua mereka juga lolos gitu. Makanya mereka bisa masuk. Sedangkan saya tinggi banget di tes pertama, tapi tes kedua psikotes saya gagal. Oh gitu. Saya dapat gambaran. Oke, jadi mungkin saya bisa menyimpulkan gini ya. Pertama, kenapa rasa sedih kamu, bahkan kamu bilang tadi sempat depresi ya, itu tidak menyurutkan niat kamu untuk mencoba lagi. Karena yang pertama, kamu sudah menimbang baik-baik bahwa ini adalah langkah yang paling baik Iya. untuk karir kamu gitu kan. Kamu udah memetakan sejak lama ya, Iya. menghitung-hitung mungkin ya, kalau ini alternatif ini dibandingkan alternatif ini, inilah jalan yang terbaik. Iya. Udah satu itu ya kan. Terus setelah itu kamu cari-cari tahu, ternyata kamu punya satu step yang menurut kamu masih bisa kamu perbaiki, Iya. ya kan? Sehingga di situ kamu merasa yakin, ini tahun depan kalau saya coba lagi mungkin saya masih bisa, gitu ya. Jadi tapi tetap ada keinginan untuk mau flashback tadi ya, Iya. flashback Jadi, mau. berkaca sama kejadian yang udah terjadi,
kurangnya di mana. Dan mau bertanya sama Iya, orang-orang sama yang orang sudah yang berhasil berhasil. gitu, karena belum tentu semua orang punya apa nih, kemauan seperti ini ya. Iya, banyak Iya, yang gengsi. Nah betul, gengsi ya. Banyak Jadi gengsi. ada orang yang gengsi, malu kalau dia Iya, bilang. malu. Tapi sebenarnya itu sombong. Iya kan? Iya, menurut saya sih iya. Iya kan? Malu itu adalah sombong yang introvert gitu. Iya. Dia sombong tapi dia nggak tunjukkan. Tapi karena kalau dia mungkin melakukan itu, gengsi tadi ya, melakukan itu, terus orang lain underestimate dia, nah dia nggak mau tuh orang underestimate, ya kan? Jadi sebenarnya dia sombong kan, dia nggak mau Iya. direndahkan. Tapi kalau dia dalam pikirannya kalau saya lakukan itu orang nanti akan merendahkan saya nggak mau tuh, makanya dia bilang saya malu. Oh. Padahal sebenarnya itu sombong gitu, sombong tapi di dalam. Tidak mau kelihatan rendah. Iya, nggak mau Makanya dia kelihatan mau bertanya. bodoh atau nggak mau Iya. kelihatan, ih ternyata saya lebih ini ya Di bawah. inferior dibandingkan orang gitu kan, nggak mau merendahkan hati sebenarnya. Iya. Makanya dia nggak mau nanya. Gitu. Betul, nice. Jadi soalnya punya karakter yang bagus ya untuk apa? Modal ya, modal untuk memiliki growth mindset itu tadi. Ada punya keinginan untuk flashback, mau bertanya, terus bisa lihat gitu, oh saya kurangnya di sini nih, ini dan maksudnya dia sadar ya, maksudnya itu bisa saya perbaiki gitu kan ya. Iya. Kamu punya kesadaran itu karena kamu dapat testimoni dari orang, atau kamu yang kayaknya seharusnya seperti ini deh gitu. Maksudnya kamu orang kan, jadi kamu bilang saya tuh ternyata terlalu fokus sama step yang pertama sehingga nggak persiapkan yang kedua. Nah berarti saya seharusnya yang ini saya bisa bagi energi. Nah itu maksudnya strategi itu kamu dapat setelah dapat testimoni dari orang, atau kamu dapat apa insight sendiri gitu, pemikiran sendiri? Insight sendiri sih. Gitu Insight ya. sendiri. Hmm. Dan syukurnya pada saat itu saya punya teman-teman yang juga punya perjuangan yang sama. Oh, Artinya, oke. saya punya teman-teman yang berhasil, saya juga punya teman-teman yang gagal juga. Jadi kita saling menyemangati. Jadi Oh. saya nggak ngerasa sendiri gitu, oh saya sendiri yang gagal, enggak. Oh jadi ada beberapa orang juga Iya. yang memang belum berhasil juga, Iya, terus kita dan kalian berhasil menyemangati iya, bersama-sama. jadi kita sama-sama kayak coba kita cari tahu siapa yang udah berhasil, kita tanya nilainya. Kita tanya mereka ambil les apa, di buku apa. Oh gitu. Terus kita juga saling tukar informasi. Lebih ke aktif sih Bu. Soalnya kalau kita nggak aktif kayaknya saya juga nggak dapat info apa-apa gitu. Berarti menurut kamu teman itu ternyata punya pengaruh juga ya Punya. untuk memberikan semangat gitu ya. Jadi kita tidak merasa apa ya, tidak merasa gagal sendiri gitu. Jadi kayak oh ternyata di sekeliling saya juga ada yang juga mau bangkit gitu, ada juga yang mau berjuang. Karena kuotanya kan terbatas, tidak semua orang bisa gitu. Jadi gitu. Jadi saya punya teman lah. Kalau boleh tahu, ini kan termasuk kegagalan yang lumayan menokok lah ya istilahnya ya. Ada nggak, kamu pernah nggak ngalamin, mungkin bukan yang baru-baru ini, mungkin pokoknya sepanjang kamu hidup lah ya, masih belasan tahun ya, atau ada 20 nih ya? 25 puluhan tahun, oh nggak puluhan ya, baru 20-an ya. 20-an tahun ini ada nggak momen gagal yang pernah membuat kamu berhenti? Momen nggak, oh yang bikin saya nggak mau berusaha lagi gitu. Kayaknya nggak ada sih Bu. Oh gitu ya. Karena saya mau menang Bu. Oh, dia terlalu orang ini ya, punya semangat juang yang tinggi berarti ya. Saya ya. Gitu ya, memang terbiasa begitu mungkin ya. Karena apa ya Bu, kesannya kalau saya berhenti effort yang udah lama terbuang Bu. Itu pola pikir yang kamu punya. Iya Bu, saya udah berjuang ngapain saya berhenti gitu. Jadi kalau saya berhenti ya sia-sia dong Bu yang udah saya lakuin di belakang-belakang. Jadi kamu lebih menyayangkan effort yang udah kamu kasih selama ini Iya. jadi sia-sia dibandingkan nanti kamu mikirin nanti saya coba nggak akan bisa nih, nggak ke situ ya. Enggak Bu, saya enggak. Itu apa memang udah terbiasa kamu sejak kecil seperti itu? Iya Bu, dari didikan orang tua juga sih menurut Oh saya. gitu. Iya, jadi dulu orang tua saya
masang target. Jadi saya kayak udah punya IQ dari kecil gitu Bu. Orang tuamu visioner ternyata ya. Jadi orang tua saya pokoknya harus 3 besar Oh, gitu Bu. oke. Dari mulai SD tuh. Dari mulai SD Bu. Heeh. Pertama saya start SD di Medan Bu. Oke. Pertama waktu TK tidak ada juara, pas kelas 1 ranking 4 itu udah diperingati. Kelas 2 saya ranking 9, saya langsung pindah sekolah. Kamu udah sempat ranking 9? Iya, menurut orang tua itu udah nggak sesuai target nih. Oh gitu? Iya, dipindah. Heeh. Jadi saya disekolahkan depan orang tua. Pada saat itu kan saya nggak depan orang tua tuh. Oh. Ya udah, kamu depan orang Kamu tua. sama siapa? Sama Kakek nenek. Oh, oke. Di Medan sama kakek nenek. Iya, terus Heeh. dengan orang tua saya, wah dia semakin naik kelas, semakin turun prestasinya. Ya Ini udah. gak ada yang ngawasin nih, Iya, belajar ya kan? iya, ya udah. Tarik Depan nih. orang tua aja gitu Bu. Nah, Oke. itu udah dipasang, pokoknya harus 3 besar. Nanti, jadi tiap hari itu, tiap bagi rapat, nanti orang tua saya udah nunggu di pintu. Oke. Harus kasih rapat dulu Bu. Yang rapat dibuka itu rapatnya. Oh ranking 1 bagus. Nanti kalau nggak ranking 1, 2, 3, nanti ada hukumannya. Oh gitu. Iya Bu, ya orang tua saya udah keras. Berarti udah termotivasi dari kecil ya, udah Iya. terbiasa untuk punya daya juang yang tinggi Iya ya. Bu, jadi saya terbiasa effort. Orang tua juga nyediain apa ya Bu, fasilitas lah kayak kalau tulis di rumah, ngajarin saya. Support. Iya, saya dileskan. Jadi orang tua saya bilang, saya udah leskan kalian. Oke. Kalau nggak juara, ya apa gunanya les itu gitu. Jadi itu kebawa sama saya sampai gede. Jadi ketika saya juga effort sama sesuatu, setidaknya ya sampai berhasil tuh harus diperjuangkan. Gitu ya. Tapi sebenarnya dalam perjalanan hidup itu kamu pernah ya mengalami momen-momen yang gagal, pernah sih. Cuma Pernah. kamu nggak berhenti di situ gitu ya. Iya Bu, ya seingat saya nggak ada sih. Luar biasa ya, mantap. Luar biasa ya. Jarang-jarang kita punya orang yang konsisten ya. Apa sih namanya, struggling ya kan, berjuang gitu. Kadang-kadang orang kan capek gitu kan, udahlah bukan ini kali gitu kan. Kalau ada titik mana saya merasa itu gagal, saya ambil jeda istirahat gitu sih Bu. Jadi mungkin ya udah, mungkin kita relax dulu gitu. Oh gitu. Iya, tapi bukan berarti saya ngelepas target itu gitu. Saya memang ambil, mungkin Lebih baik memang healing dulu healing ya. dulu, udah berat kali mungkin kan Bu. Udah habis itu kita fokus lagi. Berarti kamu nggak punya lah ya momen penyesalan dalam hidup. Seandainya saya ambil yang ini bukan yang itu, nggak pernah lah ya. Enggak. Karena kan kamu selalu kejar kan. Iya. Apapun yang kamu sedang lagi ini, kamu selalu kejar sampai dapet kan gitu kan. Kalau saya pernah punya momen kayak gitu ya. Jadi dulu tuh saya itu waktu kuliah ini ada kelas bahasa Inggris dulu. Ya kan, saya ikut kelas bahasa Inggris. Nah, biasanya kita nggak ada masalah sih kalau ujian, ya kan? Kalau ujian nggak ada masalah. Nah, cuma pernah satu momen, ini saya belum pernah cerita ya, tempat yang lain. Pernah ada satu momen, dosennya itu bahas jawaban soal ujian. Itu saya lupa deh, apa cuma mata kuliah itu doang atau semua mata kuliah sebenarnya mekanismenya sama ya, esai gitu ya. Saya lupa gitu, tapi yang saya ingat adalah soal ujian yang dibahas oleh dosen itu. Jadi jawaban-jawaban itu dibahas gitu kan. Dia sebenarnya lebih menyoroti ke struktur kalimatnya, ya, structure ya. Jadi menurut dia jawaban-jawaban yang dia bahas itu salah gitu, sehingga akhirnya artinya menjadi berbeda. Seperti itulah gitu kan. Ya mungkin karena jawabannya jawaban pertanyaannya itu nggak letterlek yang ada di buku ya kan. Jadi memang benar-benar kita menuliskan pemikiran kita gitu ya. Dan saya waktu bahas itu saya gini, ini semua jawaban saya gitu ya. Gitu, tapi dia nggak nyebut nama memang si dosen. Jadi dibahas terus dia kayak, menurut saya dia kayak
menyindir gitu, menyindir bahwa ini nggak bener ini apa sih yang apa sebenarnya nggak cocok ini gitu ya, seperti itu. Saya situ sebenarnya orang nggak ada yang tahu, Iya. tapi saya merasa itu saya kan gitu. Terus saya gini, "Hah, ternyata saya tidak sepintar itu gitu kan. Selama ini saya merasa saya mahasiswa yang keren gitu mungkin ya, karena bisa masuk kelas bahasa Inggris, punya kemampuan yang cukup baik gitu. Tapi ternyata saya poor gitu kan, ini gitu. Saya sempat Tersadarkan. iya itu saya kira bodoh gitu. Terus udah gitu, saya sempat cerita sama teman saya, itu yang dia bahas itu semua jawaban saya, udah gitu. Hah, masa sih? Kamu perfect shock ya kan? Karena gak nyangka gitu. Iya itu sebenarnya itu ternyata gue bego ya gitu kan. Malu sebenarnya, malu. Tapi cuma sama dia saya ceritakan, sebenarnya malu. Dan itu mungkin di alam bawah sadar saya. Jadi saya udah gitu aja, ya udahlah. Dia kan nggak nyebut nama kan, jadi orang nggak ada yang tahu itu siapa gitu. Jadi next time ya mungkin saya lebih baik mungkin udah di alam bawah sadar aja, dibawa-bawakan gitu aja. Tapi ada satu kesempatan waktu itu saya mau kuliah di luar ya, lanjut S2 di luar. Terus tes IELTS kan ada tes IELTS ya. Tes IELTS-nya udah cukup gitu kan. Tapi begitu kita mau kejar, mau apply, nyari jurusan apa segala macam, akhirnya saya berpikir nggak tahu kenapa ya, mungkin alam bawah sadar ya. Kayaknya saya kuliahnya dalam negeri aja deh gitu. Kayaknya saya nggak bisa deh nih kuliah di luar negeri gitu kan. Akhirnya saya switch nih, meskipun di dalam negeri ternyata jurusannya itu bukan jurusan yang benar-benar saya pengen gitu, atau linear dengan jurusan saya. Pokoknya apa yang ada lah. Waktu itu ada tawaran kuliah tugas belajar di internal, jurusan yang ada itu ya udah saya ambil dan saya lulus gitu. Akhirnya udah berjalan ya lulus, sudah selesai gitu kan. Cuma akhirnya saya jadi berpikir gitu kan, mungkin momen waktu itu sebenarnya tersimpan di alam bawah sadar saya, yang akhirnya saya bilang bahwa saya sebenarnya nggak terlalu jago-jago amat kalau kuliah bahasa Inggris. Saya minder kalau menulis dalam bahasa Inggris, dan akhirnya nanti mungkin saya akan takutnya sih gagal ya untuk bisa lulus kuliah di luar gitu seperti teman-teman yang lain gitu. Tapi juga ada satu gini, seandainya saya tetap percaya diri ya, tetap percaya diri, tetap kejar, tetap berjuang, bersikap nggak tau malu gitu istilahnya ya. Udahlah, yang dulu kan udah ini, sekarang maksudnya kejar lah gitu. Seandainya bisa seperti itu, seperti kamu mungkin ya, seambisius itu ya, seandainya gitu. Ya gitu. Jadi akhirnya saya punya momen seandainya ini jalan yang saya pilih bukan yang ini gitu. Tetap ada rasa penyesalan itu gitu. Nah itu yang mungkin bisa menjadi titik lemah ya orang-orang yang punya fixed mindset dan growth mindset. Saya melihat bahwa masa yang lalu saya punya momen-momen di mana saya itu nggak punya growth mindset gitu. Saya punya fixed mindset yang membuat saya akhirnya mandek, berhenti. Ini kayaknya saya nggak bisa deh yang ini. Itu benar-benar pengalaman yang nggak menyenangkan banget. Kayaknya kalau saya mengalami hal itu lagi, saya bakalan gagal deh. Lebih baik saya nggak nyoba gitu. Daripada saya gagal, lebih baik saya nggak nyoba. Saya ini aja kayaknya ini lebih gampang karena ada ke trigger ya kan. Ini kayaknya lebih mudah, lebih nyaman, lebih ini aja. Ini aja kayaknya. Nah itu ya. Jadi saya punya itu ya, benar, zona nyaman ya. Zona nyaman, ketakutan bahwa kalau kita mendaki lebih tinggi itu takutnya kita sesak napas dan akhirnya nggak nyampe ya kan. Ada satu lagi istilahnya itu the camper ya. Jadi ada orang dia sebenarnya mau capai puncak tinggi tuh ya kan, tapi begitu dia sampai di satu bukit kayaknya di sini enak nih, udah cukup tinggi dan udah nyaman nih, kita camping di sini aja ya gitu. Akhirnya dia berhenti di situ karena dia ngerasa dia itu tadi dia nggak mau effort lagi untuk lebih tinggi lagi karena kayaknya di atas susah deh, sini aja nih lebih nyaman. Nah itu ada namanya the camper. Beda dengan the achiever gitu. Kalau kamu kan mungkin kayaknya karakternya dari dulu karena udah terlatih ya, udah dipersiapkan. Jadi ada orang-orang yang the achiever, jadi dia harus sampai tuh ke ujung apapun yang kesulitan yang mungkin akan dihadapi.
Kalau kamu mungkin punya ini kayak ini ya, apa yang tadi itu sayang Iya. effort yang udah saya keluarkan sejauh ini, saya cuma sampai di sini. Kalau kayak saya ya, waktu dulu ya, momen-momen yang dulu ya, kalau saya kayaknya nggak bisa deh saya ngeluarin tenaga untuk kesana. Udah sampai di sini aja nih, udah cukup menyenangkan kok, gitu ya. Tapi terkait zona nyaman, saya mau berbagi lah Bu. Perbandingan oke. antara saya sama teman saya. Oke. Jadi saya itu waktu D1 punya teman sekelas. Jadi kita sama-sama, dan waktu D1 itu dia tuh pintar banget gitu. Dia lebih pintar lah dari saya. IPK-nya lebih tinggi gitu. Sedangkan saya tuh di bawah kumlaut gitu. Oke. Pada akhirnya setelah kita penempatan, saya di Gunung Setelik, dia penempatan di Sekayu, tapi beberapa bulan setelah itu dia ditarik sama skillnya baik. Iya. Saya kagum gitu kan sama dia. Keren ya. Saya sempat rendah diri juga Bu. Iya, Apalah dayaku, aku D1 pun IP-nya di bawah rata-rata, dan penempatannya juga di ujung-ujung. Tapi setelah kita udah sibuk di dunia dan kerjaan masing-masing, terus saya coba lagi, kan saya tubal, setelah saya berhasil, saya tahu ternyata dia tidak mencoba tubal sama sekali. Dia coba di 2022, gagal, terus di 2023 dia nggak coba lagi. Oke. Nah, saya tanya tuh, kenapa nggak coba lagi? Maksudnya kan saya tahu dia pintar, saya tahu dia sanggup kok masuk gitu kan. Terus dia cerita, itu Bu, dia udah berada di zona nyaman tadi. Dia merasa dia udah cukup berada di Ini aja udah enak kok gitu ya. di pusat gitu. Dia bilang dia udah di zona nyaman, dan saya bilang nggak mikir ke depannya gimana. Iya. Sedangkan saya kan udah mikir tuh Bu, mau kemana. Kita D1 untuk karir itu kan nanti mandat kan Bu. Iya. Yang tercepat itu yang tubal karena tidak ada UPKP langsung gitu kan. Nah dia bilang pada saat itu dia terlalu menikmati sehingga dia nggak bisa memikirkan masa depan gitu. Padahal saya tahu dia tuh lebih pintar dari saya. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya ya mungkin itu ya Bu, dia ngalamin yang mungkin dia itulah Bu, titik dia itu gagal tapi dia nggak mau nyoba lagi karena dia udah di zona nyaman. Iya, jadi yang ini udah lebih nyaman, yang di sana yang mau saya kejar belum tentu enak seperti yang di sini gitu kan. Iya gitu. Itu makanya kadang-kadang kita, sebenarnya ya jangan sampai kita punya momen penyesalan itu. Ya kan? Kalau penyesalan kita udah nggak bisa balik tuh, waktu kan nggak bisa kita mundurin. Seandainya dulu saya ngambil ini ya, kayak misalnya temen kamu tuh, seandainya saya dulu tetap kekeh mau, tetap berjuang mau ujian tugas belajar ya, mungkin saya udah di sini kan seperti itu ya. Dia sempat nyesal juga sih. Kenapa ya nggak daftar dulu gitu? Udah terlanjur, umurnya juga udah lewat pada saat itu. Oh gitu, jadi udah nggak bisa lagi. Iya, pada tahun 2023 umur maksimal itu 25 tahun untuk dan karena dia kelahiran di atas saya 99, dia udah nggak bisa juga lagi. Berarti dia tetap, jadi dia harus terpaksa ambil kuliah di luar ya. Iya, itu dia juga cerita, iya ya, kenapa ya nggak coba, padahal lagi di pusat ujian gagal. Biasanya kayak gitu kalau kita ngelihat keberhasilan orang, kita baru nyadar ya. Baru nyesal. Oh ternyata Sonia bisa ya. gitu kan, apalagi kita teman kan. Iya. Gitu ya. Jadi nice nih Sonia nih, banyak insight tadi yang udah saya dapat ya tentang Sonia, belajar juga ya. Punya kebulatan hati tuh ternyata luar biasa ya. Iya. Kamu pernah merasa capek nggak? Maksudnya apa sih namanya? Kok saya harus se-effort ini sih dalam kehidupan saya? Pernah ya? Pernah Bu kalau itu. Nah, biasanya apa tuh yang jadi motivasi kamu untuk tetap terus ngejar gitu? Kalau misalnya nih ada kerjaan gitu ya Bu. Oke. Kerjaan yang kok nggak selesai kerjaan ini, kok aku stuck di sini terus gitu. Oke. Kan pusing ya. Terus udah saya udah pergi tinggalin, kayak nggak mau tahu lagi gitu kan. Tapi nyampe rumah saya jadi kepikiran terus Bu. Walaupun saya udah berniat nih, saya tinggalin aja udah, nggak mau pokoknya. Iya. Tapi sampai seterusnya saya kepikiran Bu, dan itu jadi nambah beban Bu saya.
Aku pikir belum selesai. Oh, Belum gitu. selesai, iya belum sampai finish. Ya pada akhirnya jadi saya kerjain lagi. Atau iya gitu. Itu mungkin ini ya, apa kayak rasa tanggung jawab gitu ya, Iya. bahwa kan saya kalau ada kerjaan ya harus sampai selesai dong Iya, gitu ya. gitu. Jadi perasaan itu ya, bukan karena takut dimarahin bos enggak? Enggak sih. Oh, enggak. Lebih ke dari diri sendiri aja. Iya, Kayak kalau udah ada kerjaan kayaknya apa nih ganjel ya kalau belum kelar gitu ya. Saya kayak lagi ngerjain tengah suatu, saya udah effort, udah nggak tahu lagi titik mana. Terus kayak udah nanti lah ini. Tapi pas bukan tadi, dia tuh masih muncul kan Bu. Iya, Kok iya, ini iya, masih iya. ada. Ini harus hilang pokoknya gitu. Hmm. Makanya saya kayak udah selesaikan. Iya. Itu memang daya juang sih. Kalau gitu ya, daya juang sih itu penting sih. Iya. Dan kalau kamu kayaknya nggak perlu temen kalau kayak gitu ya. Maksudnya dari diri kamu sendiri ya, nggak perlu ada orang yang nyolek atau ada yang semangatin kamu, kayaknya nggak perlu ya, kayaknya kalau kamu. Tapi kalau di waktu-waktu capek perlu sih Bu. Oh. Iya, gitu waktu ya. capek iya. Dorongan dari teman itu penting. Penting sih Bu. Ada waktu-waktu kita memang udah nggak bisa megang sesuatu, udah nggak bisa megang sesuatu, lagi capek. Biasanya saya curhat. Nanti kan mereka kasih ketenangan, ngasih nasihat. Ya udah coba ini tidur dulu, Iya. coba bersiang dulu, atau coba cari makan setelah makan gitu. Tapi kamu pernah nggak sih ada momen temen yang kamu tanyain itu atau kamu curhatin itu ternyata nggak memberikan feedback. tidak memberikan manfaat gitu ya, malah mendorong ke arah yang negatif, pernah nggak nemu kayak gitu? Apa ya Bu? Sejauh ini teman saya oke-oke. Nggak pernah ya. Iya. Jadi selalu beruntung ya dikelilingi Karena- orang yang positif gitu ya. Karena saya kalau udah ketemu orang terus dia nggak bisa ngasih feedback yang baik gitu kan, atau membuat saya jadi pribadi yang lebih buruk lah berteman sama dia, saya langsung cut off. Oh. Saya punya teman udah berteman beberapa tahun, ternyata setelah saya lihat-lihat kok dia makin lama makin toksik, saya jadi punya sifat-sifat yang buruk juga yang saya ambil dari dia, saya cut off dia dari semua. Oh, gitu. Iya. Oh, bisa kamu tegas gitu ya? Maksudnya pokoknya cut off semua yang negatif gitu Iya. lah ya, yang Iya. pengaruhnya negatif gitu ya. Karena nggak membuat saya jadi lebih baik gitu loh. Jadi kayak ya udah, mungkin dia jadi lebih baik dengan orang lain gitu. Mungkin dia bisa baik kalau dia sama orang lain, tapi nggak untuk saya. Oh gitu. Kamu nggak punya perasaan? Mungkin dia baik dengan saya, nggak mungkin. Maksudnya gini, siapa tahu dia bisa lebih baik dengan berteman dengan saya gitu. Nggak ada ya? Saya biasanya berteman dulu, belum Oke. tahu orangnya gimana, berteman. Biasanya kayak setahun 2 tahun baru saya nilai, oh dia tuh nggak bisa dia dengan saya. Di situ baru saya. Tetap dia itu harus punya pengaruh yang positif sama kamu ya. Nggak bisa, maksudnya berlaku hanya satu pihak itu nggak bisa ya seperti itu ya. Iya benar sih. Memang kalau berteman harus begitu ya, sama-sama bertumbuh ya kan. Iya Bu. Jangan dia yang bertumbuh, kita yang makin kecil ya. Itu nggak temen itu namanya ya kan. Menjelang kitanya. Itu parasit itu. Baik Sonia, nice banget ya pembicaraan saya di akhir pekan ini sama Sonia, bicara-bicara tentang growth mindset versus fixed mindset. Semoga juga bisa menambah insight buat teman-teman Sobat Interest 007 yang menyimak podcast ini. Ada nggak pesan terakhir Sonia? Ini Sonia ini luar biasa nih ya. Dia masih 25 tahun tapi kayaknya visi misinya udah luar biasa dan nilai-nilainya tuh luar biasa ya. Ada nggak untuk menyemangati teman-teman ya yang mungkin saat ini sedang mengalami momen kegagalan, depresi, kayak udahlah kayaknya saya nggak bisa lah meneruskan ini gitu ya. Ada nggak tips-tips dari Sonia terakhir untuk? Mungkin kalau dengar cerita saya kayak ambisius banget ya saya Bu. Tapi pesan-pesan saya cuma kayak mau bilang boleh kita ambis atau boleh kita nentuin target yang tinggi, tapi kita juga sadar maksimal kita itu seberapa gitu. Oke. Jadi jangan sampai ada kalimat ini loh Bu di sosmed, bisa tapi mati gitu. Jadi itu artinya orang-orang yang paksain dirinya. Oke. Saya memang masangin target, tapi target itu saya pasang dan saya tahu saya bisa ke situ gitu. Oke. Jadi saya bukan masang target
target yang di langit. Siap, benar. Saya nggak nanti saya jadi eselon 1, enggak gitu. Oke. Cuman saya jangan ke situ, jadi kayak step yang bisa aku ambil untuk effort, untuk kemampuanku saat ini apa. Oke. Baru setelah itu kan kita jadi new person, Bu, kemampuan yang baru. Baru habis itu stepnya apa lagi yang bisa diambil terdekat dengan usahaku ke situ. Oh gitu. Ya, jadi boleh ambisius tapi ya lihat kemampuan maksimal di sana. Oh, berarti Sonia ini sebelum kamu menentukan target, kamu tuh sudah menghitung diri kamu ya. Iya. Jadi bukan semata-mata termotivasi Iya. tinggi aja, Iya. ya udah menghitung gitu. Ya, Jadi mulai pengen bukan gitu. berarti misalnya pernah gagal ya di sini, ini pernah gagal. Bukan berarti dia nggak tahu bahwa dia bisa sampai sini bisa, cuma mungkin agak berhenti sebentar Iya. gitu kan, cari bisa maju. Karena selama ini tidak ada target kamu, artinya ya tidak ada target kamu yang belum pernah kamu capai kan. Tapi Iya. sebelumnya karena kamu udah menghitung duluan gitu Iya, ya. jadi pahami diri sendiri dulu sih. Benar. Pahami diri sendiri. Strategi yang sangat luar biasa ya. Jadi pahami kemampuan, Iya, pahami iya. skillnya apa. Kalau mau lebih tinggi apa yang bisa dicapai posisinya gitu. Berarti nggak juga kita boleh ikut-ikutan sama orang ya. Iya, benar. Belum tentu target yang dia pasang bisa juga. Bisa kita jadikan target kita. Iya, karena kita harus menyesuaikan dengan kemampuan Iya. kita, dengan diri kita Iya, gitu ya. benar. Jangan pula nanti kita asal-asalan Iya. menjadi seperti, dan mungkin kalau dalam sebuah keluarga pun nggak mesti sama ya. Iya. Dalam satu punya kita ayah dan ibu yang sama, belum tentu kemampuan atau potensinya juga sama. Semua punya masing-masing. Kenali diri dulu, ini nice. Soalnya saya luar biasa ya. Aku masih muda tapi punya pemikiran-pemikiran yang sangat bijaksana dan dewasa ya. Mungkin bisa jadi contoh ya, insight tambahan buat teman-teman sobat Interest 007 dimanapun berada. Tetap semangat ya dalam mencapai target-targetnya. Yang terpenting tadi seperti Sonia bilang, kenali diri, tahu seberapa batas kemampuan kita ya, dan bisa mendorong ya bahwa saya bisa Iya. push to the max ya. Iya, benar. Ya, jangan Potensial. udah tahu tapi pasang targetnya yang Iya. biasa-biasa aja gitu kan, supaya kita betul-betul bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaik. Iya. Terima kasih sekali Sonia hari ini sudah memberikan, termasuk kepada saya ya, memberikan insight-insight yang bisa menginspirasi. Terima kasih banyak ya, bisa memotivasi juga. Terima kasih pembicaraan hari ini. Semoga tetap semangat di KPPN Gunung Sitoli, ya kan. Apapun tantangan yang dihadapi, menjadi Sonia yang lebih baik lagi dibandingkan periode pertama di sini ya. Benar. Baik. Terima kasih sobat Interest yang sudah menyimak. Yahoo!